orang yang ditempel dengan Al-Quran itu akan istimewa sekali hidupnya. Biasanya selain berkaitan dengan Al-Quran, itu kebanyakan orang yang istilahnya hidupnya bangkrut, kemudian dirundung masalah. Rata-rata mayoritas apa? Orang yang meninggalkan sholat. Karena pahalanya orang yang belajar Al-Quran, dia terbatak-bataknya saja itu mendapatkan pahala. Ada orang tuanya mungkin, kakek siapa, yang mungkin Allah takdirkan masuk neraka, tapi Allah kasih keistimewaan. Kalau ente sayang itu, angkat dia dari neraka, masukkan ke surga. Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Siapa ini keluarganya Allah? Ustadz Jaya Rukmana, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan dulu nih sis nih di spesial podcast Merdeka Ramadan ini. Sekali lagi kita kedatangan dari PPPA Darul Quran. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah bro. Kalau yang sebelumnya kan Ustadz Caimin. Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin kali ini kita kedatangan lagi masih teman dekatnya. Ustadz Jaya Rukmana. Terima Ustadz, kasih. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kita biasanya podcast soal politik nasional. Saya akan bilang ke Hasis tuh yang panas-panas sis, kasih sis gitu. Kali ini kita butuh yang adem-adem. Betul. Karena di bulan puasa ini, Iya. ini kita udah buka puasa nih, ada gelas nih. Lu puasa gak sih bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Jadi kita akan memberikan ke sahabat Merdeka nih tentang pemahaman lebih terkait Al-Quran sis. Betul. Karena yang mau kita bahas itu tentang kekuatan luar biasa setelah memahami Al-Quran. Betul. Karena sebelumnya kita udah mengenal. Betul. Sekarang setelah kita memahami itu apa yang kita rasakan sih, itu sih. Habis PDKT kita harus jadian menikah dong seharusnya gitulah. Betul. Terus kemudian yang dirasakan itu apa setelah memahami Al-Quran itu. Kalau gue sih Jadi adem. kita pengen minta pencerahan ke Pak Ustadz. Wah, Alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz, Jaya tanya Rukmana. dong. Pak Ustadz, saya mulai tanya soal itu. Kalau kita lihat di media sosial, bro, itu ada caption atau narasi tadi yang menurut saya kok menarik ya, tentang dan itu caption itu lumayan viral gitu. Kita ini tidak bisa mengubah Al-Quran katanya. Tapi Al-Quran itu bisa mengubah kita dan hidup kita. Masya Allah. Itu maknanya apa kira-kira? Al-Quran bisa mengubah kita. Betul. Ya, silakan Ustaz. Jadi Al-Quran itu memang betul nggak bisa diubah gitu. Dan itu sudah banyak sekali sejarah dari zaman Rasulullah, sepeninggal Rasulullah sampai saat ini banyak orang yang ingin mengubah Al-Quran. Tapi karena siapa yang jaga nih? Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Ya, setelah dari Allah turunkan melalui malaikat kepada Rasulullah, sekarang beliau sudah nggak ada. Siapa diwariskan kepada para anbiya, kemudian kepada umatnya, umat Islam, dan sekarang menjadi apa? Para penghafal Al-Quran. Mereka yang menjaga. Masya Allah. Iya, mereka yang menjaga Al-Quran. Dan tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Betul. Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Maka orang yang ditempel dengan Al-Quran itu akan istimewa sekali hidupnya. Dia akan luar biasa. Coba lihat ini. Yang ditempel dengan Al-Quran, ya, mulai dari Allah, kalamullah, kemudian malaikat. Kan bilang malaikat itu menjadi ini penghantar kan? Nah, malaikat Jibril, dia menjadi ketuanya. Penghulu malaikat Jibril, ya malaikat kan ribuan nih malaikat, maka malaikat Jibril. Nah, Rasul utusan Allah yang diberikan Al-Quran, maka Nabi Muhammad Rasulullah, beliau pun nabi yang paling istimewa, pemimpin para anbiya. Ya. Kemudian umatnya, ya, umat manusia yang ditempel dengan Al-Quran, yaitu memiliki kitab suci Al-Quran. Siapa? Umat Islam tentunya. Nah, kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang menghafal Al-Quran.
Ya, orang yang menghafal Al-Quran ya para penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, dia akan memberikan syafaat, hidupnya akan diistimewakan oleh Allah. Nah, ada lagi bulan yang ditempel oleh Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa? Bulan yang paling istimewa di situ. Nah, ya kan? Ada lagi terakhir, apa? Malam di mana diturunkan Al-Quran, malam yang paling istimewa apa? Coba. Apa sih? Malam apa coba kira-kira? Malam Lailatul Qadar. Gimana dirimu ini? Saya mendengarkan. Jadi istimewa semuanya. Iya. Malamnya istimewa, bulannya istimewa, bulan Ramadan, ya kan? Orangnya istimewa, Rasulnya istimewa, malaikatnya istimewa. Itu yang ditempel dengan Al-Quran. Maka betul, Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Betul. Dia akan menjadi petunjuk, pedoman bagi kita, pegangan lah umat Islam seperti itu. Tapi sih sorry, memang gue meyakini sih bahwa Al-Quran itu nggak bisa diubah karena beberapa kali ada, kita sering lihat berita lah, cetakan ini berbeda gitu. Tapi pasti ada yang selalu mengoreksi. Ya para penghafal Quran bahkan ulama-ulama itu akan langsung protes itu tuh. Dalam sejarahnya juga pernah ada untuk ada yang mencoba untuk mengubah Al-Quran. Banyak sekali. Kalau zaman Rasulullah aja yang menentang kan banyak. Muncul Musailamah Al-Kadzab, ya, mengaku nabi palsu. Ya, karena mereka anggapan saat itu pada zaman para Rasulullah, para sahabat, Al-Quran itu buatan Muhammad. Ini mau buatan Muhammad. Buatan manusia lah dianggapnya gitu ya. Sihirnya Muhammad. Tapi dibuktikan, Rasulullah aja tidak bisa baca tulis, bagaimana? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang akan jaga. Betul tadi dikatakan oleh Mas Angga tadi. Ya, bahwasanya udah banyak yang coba, tapi pasti akan ketahuan. Karena perang penghafal Al-Quran tidak akan mati, pasti hidup. Ya, di Indonesia sekarang banyak ya, rumah tahfiz di mana-mana, pesantren tahfiz di mana-mana sekarang, ya luar biasa. Kalau ada yang mencoba misalkan menghilangkan satu huruf, dua huruf, itu ketahuan. Mungkin kalau kita akan baca aja kali sisa. Tapi para penghafal Quran pasti tahu tuh, walaupun cuman beda garis gitu. Ketahuan. Itu ketahuannya memang karena hafal atau memang para penghafal Quran atau yang memang bagaimana bisa tahu untuk itu ada yang dihilangkan, ada yang beda dari Al-Quran. Jadi ketika dibaca, ini seorang penghafal Quran kan dia memiliki guru juga kan, gurunya menyimak, si penghafal Quran juga membaca, menyampaikan. Nah, ketika menemukan misalkan Al-Quran yang dirubah segala macam, ya itu akan ketahuan. Seperti itu. Al-Quran yang istilahnya dipalsukan ya ditambah, ada yang dikurangi, seperti itu. Kalau tadi ada istimewanya. Setelah memaknai Al-Quran itu ada keistimewaannya ya tadi. Iya betul. Itu bisa dikatakan misalkan Allah angkat derajatnya. Betul. Itu seperti apa? Misalkan mengubah hidup itu tiba-tiba saya jadi miskin jadi kaya, atau saya susah jadi tentram, atau bagaimana? Atau gini deh Ustaz, biasanya seorang Ustaz ini kan karena banyak jemaah juga ya. Ada nggak sih satu cerita yang jemaah benar-benar berubah setelah mengenal Al-Quran lebih jauh gitu. Karena kan gini ya, kalau ketika kita beriman tuh ternyata imannya lebih mendalam gitu Ustaz. Itu tuh Allah tuh nggak akan ngasih kita seneng gitu, justru akan lebih ditekan diuji terus gitu kan. Ya itu tuh yang bikin mungkin saya sama Pak Sis harus lebih bersabar. Tapi mungkin ada cerita nggak yang dari jemaah gitu Ustaz? Jadi kisah-kisah inspirasi lah istilahnya. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang datang hadir nih konseling ya, mereka curhat dengan kehidupannya yang sulit, di kalau sekarang tuh dirundung hutang lah, pinjol segala macam. Nah itu biasanya kita kasih trik juga gitu. Jadi biasanya selain berkaitan dengan Al-Quran itu kebanyakan orang yang
isinya hidupnya bangkrut, kemudian dirundung masalah. Rata-rata mayoritas apa? Orang yang meninggalkan sholat. Yang banyak lalai, banyak bolongnya, itu banyak sekali. Ya, kebetulan kita nih di Darul Quran kan ada majelis konseling lah istilahnya. Itu majelis konseling biasanya para jamaah banyak hadir. Itu yang datang masalah itu apa? Banyak kan yang nomor satu itu masalah utang piutang itu. Utang piutang, bisnisnya bangkrut, ya, kemudian ya keluarga, kemudian jomlowati itu. Nah, itu masih sepele itu. Ya, banyak jomlowati. Seperti itu. Kemudian tidak sudah menikah lama, kemudian belum dikarunia momongan. Nah, tapi ketika diruntut masalahnya itu rata-rata apa? Sholatnya. Itu sholatnya yang apa? Yang belum dibenahi gitu. Banyak lalai, bahkan bolong. Nah itu. Nah, akhirnya kita kasih. Gitu, terutama buat yang jomblo tuh tadi Ustaz. Semuanya. Karena sahabat mereka banyak yang jomblo nih kayaknya. Iya. Maka kita ada namanya Riyadhah Jodoh. Ada Riyadhah Jodoh supaya apa? Mendekatkan diri ke Allah, mengubah hidup kita, kemudian ingin jodohnya tuh dipercepat supaya hadir lah. Itu menjemput jodoh terbaik. Itu ya kita benerin, ayo kita ajakin benerin sholatnya. Nah kemudian Al-Qurannya juga itu karena mereka rata-rata apa ketika meninggalkan sholat lalai, nah Al-Quran pun dilupakan. Itu wah, ada alasan itu, Pak Ustadz saya pun belum bisa lancar, belum pinter ngajinya. Ya kita ini aja dari awal, bahkan dari alif-alifan lagi, dari Iqra lagi, ayo. Karena pahalanya orang yang belajar Al-Quran, ya dia terbata-batanya saja itu mendapatkan pahala. Itu hebatnya Al-Quran. Terbata-batanya saja. Kesulitannya ya, kesulitan membaca Al-Quran, dia terbata-bata atau pokoknya makhrajnya itu nggak pas terus itu aja mendapatkan pahala. Coba. Berarti makhrajul hurufnya kadang benar, kadang salah, itu pun sudah berpahala kan? Iya. Karena dia bersungguh-sungguh membaca, mempelajari Al-Quran, dia merasa kesulitan, tapi dia tetap gitu belajar. Itu aja udah berpahala. Jadi hebatnya Al-Quran seperti itu. Ya, kalau baca Quran kan nggak ada apa-apa. Ini Quran loh. Ya kan Quran. Setiap huruf ya dalam Al-Quran itu bernilai satu kebaikan. Tapi satu kebaikannya Allah kali lipatkan menjadi 10. Satu huruf, ya kan? Kan di hadis dikatakan seperti itu. Orang yang baca Al-Quran, ya setiap satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Tapi bukan satu kali. Allah kali lipatkan menjadi 10. Ya. Yang paling pendek apa coba Mas Asis? Alif Lam Mim. Nah, Shad. Betul. Alif Lam Mim ini berapa? 3, bukan satu kan? Bukan satu. 3. Berarti kan 3 alif lam mim. 3 huruf dikali 3. Hitungan matematiknya ya. Jadi itu menjadi 30 kebaikan. Nanti tapi jangan sampai karena kita misalkan malas baca Quran, alif lam mim doang, alif lam mim jangan. Ya bukan begitu ya. Tapi lu mau ada pahala lebih nggak? Abis ini lu itu ya ajarin gue baca lagi ya. Saya nyambung soal yang tadi ya, Bro. Ini menarik soal membaca Al-Quran. Betul. Ada spesifik fadilahnya nggak Tat, untuk orang yang sering membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran? Betul. Ada fadilah khususnya. Apa sih fadilah itu sih? Kasih tahu dulu dong. Pak Ustadz yang menjelaskan. Fadilah itu ya keistimewaan, keutamaan lah, ya keutamaan keutamaan orang yang baca Al-Quran, memahami Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya tadi pahala. Jadi ganjaran lah. Reward ya kalau itu. Maka setiap membaca huruf satu Al-Quran saja Allah kasih satu kebaikan, tapi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kenapa? Karena satu huruf Al-Quran adalah mengandung rahmat Allah. Satu huruf Al-Quran mengandung maghfirah Allah, ampunan Allah. Itu hebatnya itu. Jadi keistimewaan Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana orang yang hafal Al-Quran bolak-balik murojaah, mengulang lagi, ya Allah,
Nah, yang kedua, yang istimewanya orang yang memahami, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia akan dikategorikan sebagai keluarganya Allah. Disebut keluarganya Allah. Kalau kita dianggap keluarga, nih Mas Hasis, kan ada anak. Saya ada keluarga istri. presiden aja sudah bangga. Seneng kan? Iya. Apalagi ini raja di raja, pemilik alam semesta, dianggap keluarganya Allah. Maka dalam hadis itu dikatakan seperti itu. Kalau Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Jadi sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Para sahabat kaget. Siapa ini keluarganya Allah? Manhum ya Rasulullah, katanya. Ditanya para sahabat pun kaget, siapa? Apa jawaban Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Jadi keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Dialah yang diistimewakan oleh Allah. Itu jadi hebat, luar biasa. Ya. Dan hebatnya lagi Mas Aziz nih, kalau kita mempunyai ini keluarga kita salah satunya penghafal Al-Quran, dia akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Jadi satu penghafal Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang terdekat. Coba bayangin, kalau anak nih, hey Fulan, kalau dihafal Quran di ini, ada orang tuanya mungkin, kakek siapa, yang mungkin Allah takdirkan masuk neraka, tapi Allah kasih keistimewaan. Kalau ente sayang itu dan masuk keluarga yang diistimewakan, angkat dia dari neraka, masukkan ke surga. Ya Allah. 10 orang. Saya merinding Tat. Iya kan, maksudnya. Kalau ditanya anak ditanya, nah siapa yang paling disayangi oleh kamu? Pasti jawabannya apa? Ibu. Kemudian? Bukan. Oh kan maksudnya yang disayangi oleh dia, ibu, ayah. Iya. Habis itu siapa coba? Ini 10 nih jatahnya nih. Oh iya. Iya, ibu, ayah, siapa lagi? Mbah, ya kodar. Tante, adik kakaknya bisa jadi. Bisa jadi gurunya. Ya, bisa jadi ada ayah angkatnya, mungkin siapa? Atau yang mungkin karena kehidupannya sederhana ada donaturnya. Iya. Ya, oh dia yang menyekolahkan sehingga dia menjadi penghafal Al-Quran. Gitu. Jadi 10 coba. Dikasih jatahnya 10. Jadi 10 orang ini siapa dia yang mungkin ditakdir Allah masuk neraka, dia akan bisa diangkat oleh penghafal Al-Quran itu. Jadi saya langsung mikir, saya insya Allah sih ada keluarga dari tahfidz Quran sih. Iya. Kayak gue harus nyari deh sih. Boleh ikut ya? Biar masuk golongan 10 itu ya. Investasi terbaik. Investasi terbaik. Itu benar-benar investasi masa depan tuh, Sis. Itu janji Allah, janji Rasulullah. Wah, 10 orang terbaik. Sampai nggak bisa berkata-kata loh dengar. Apalagi fadilahnya Ustadz. Jadi ini tentu memotivasi lah buat nggak hanya buat kita tapi buat sahabat Merdeka juga, jadi mungkin jadi ilmu baru nih Ustadz. Karena ya mungkin kita keterbatasan dengan pengetahuan dan lain-lain, ya justru dengan kehadiran Ustadz ini kayak wah ternyata berbuat baik itu tuh bukan hari itu aja, tapi juga ada manfaatnya mungkin di masa depan dan kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Ya. Cuman mensupport lah gitu. Walaupun kita juga tetap harus belajar ya, mensupport tahfidz Quran aja itu dapat kesempatan. Iya. Masya Allah banget Ustaz. Iya 10 kan. Ya pastilah orang tua hanya nggak mungkin nggak disebut. Sebenarnya kan bulan Ramadan bro. Biasa kalau masyarakat Indonesia itu kan sering punya budaya kebiasaan tadarus. Iya tadarus. Nah ini mungkin saatnya sih momen untuk kita sering ngafalin Quran ya Tat ya. Membaca Quran dan memahaminya Tat. Melihat kebiasaan orang Indonesia, mungkin di lain negara lain juga sama untuk karena kan tadi disebut bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan turunnya Al-Quran. Nah, Ustadz memahaminya, memaknainya bagaimana Tat untuk kebiasaan kita yang sering masyarakat di tengah masyarakat yang sering tadarus, bahkan pengen 30 juz harus selesai. Jadi saking pengen berlomba-lombanya dapat pahala tuh. Hebatnya di Indonesia ya. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan itu
meriah. Memang dianjurkan. Ya, yang dianjurkan sebagai umat Islam kan ketika kita akan datang tamu agung, ini kan tamu agung bulan Ramadan itu. Itu harus senang, harus gembira, harus ceria. Ya, kita berdoa kan semoga disehatkan, dikuatkan seperti itu. Maka jangan sampai kita bersedih, nggak bisa ngopi lagi ini. Iya kan gitu kan, nggak bisa ngopi siang-siang. Kan bisa malam habis buka puasa. Iya, maka di Indonesia milih atau lingkungan, habit, kebiasaan orang-orang untuk tadarusan itu luar biasa. Dan ini menjadi apa ya? Sesuatu kebiasaan, habit yang memang terus dijaga gitu. Benar. Ya, orang belum, Mbak. Ketika bulan Ramadan itu target nih, saya harus hatam lah minimal 1 kali kan. Itu aja udah seneng luar biasa. Ya, seneng jadi one day one juice kan jadinya kan. Iya, 1 hari 1 juz itu aja udah senengnya luar biasa. Ya, padahal kan banyak lagi yang lebih dari itu. Ada yang menargetkan, pokoknya saya harus hatam dalam 1 bulan ini. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang mungkin lebih dari itu. Nah, yang sekali hatam aja ini sudah sangat luar biasa. Jangan sampai 1 hari 1 ayat, pun alif lam mim. Iya, kok banyak lah Mas Aziz. Nanti itu ya Sis, kita ngaji lagi nih ya Sis. Ngaji di Merdeka. Iya. Tadi kan disinggung apa yang keistimewaan. Iya. Apalagi ada Al-Quran keistimewaan. banyak jadi obat. Oh, jadi. Iya kan? Al-Quran itu jadi obat, jadi syifa warahmah. Jadi untuk orang sakit. Iya. Sakit fisik maupun sakit batin gitu. Iya. Itu banyak kan kisah-kisah itu. Di zaman dulu itu ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Beliau sahabat Rasulullah. Ketika itu beliau lagi melakukan perjalanan tuh di gurun pasir kan. Bukan, ya mungkin sekarang pun gurun pasir, tapi zaman dulu kan lebih ini lagi. Gak ada pohon tuh. Iya. Kehidupannya kan masih tradisional banget kan. Nah, itu Abu Sa'id Al-Khudri berjalan dengan para sahabat. Saking teriknya mereka kelelahan, kehabisan bekal juga. Akhirnya apa? Seneng karena melewati sebuah perkampungan saat itu. Nah, di perkampungan mampir. Dilalahnya apa coba di perkampungan itu? Inginnya apa? Harapan para sahabat itu disambut, karena tamu kan disambut, dikasih makanan. Ini malah enggak. Ya, jadi enggak diterima lah saat itu kondisinya. Nah, para sahabat karena tidak welcome ini di kampung tersebut, akhirnya udah berteduh di pinggiran. Nah, saat berteduh itu tiba-tiba berteriak tuh dari warga sekitar itu, datang tergopoh-gopoh, wahai para fulan katanya, minta tolong. Apa yang akan ditolong? Ini pemimpin kami tiba-tiba sakit. Jadi sakit. Sepertinya sih ada hewan katanya, ada hewan yang mematoknya seperti itu. Kalau dalam riwayat-riwayat itu disengat oleh hewan kalajengking lah. Gitu, sehingga racunnya sudah menyebar seperti itu. Akhirnya Abu Sa'id itu datang dan diobati. Apa yang dibacakan? Baca surah Al-Fatihah. Dibaca surah Al-Fatihah. Ummul Quran. Iya. Dibaca Ummul Quran. Kemudian udah dibacain sehingga sehat kembali, baik kembali. Nah, sebagai rewardnya apa? Diberi yang tadinya ditolak, akhirnya apa? Dijamu, bahkan diberi hadiah kambing ini, seperti itu. Ya. Nah, sepulang dari sana apa? Datang kepada Rasulullah. Disebutin kisah tadi. Rasulullah, saya mengobati ini seseorang dengan wasilah Al-Quran, ya surah Al-Fatihah. Rasulullah hanya tersenyum karena bangga. Ternyata sahabatnya apa? Mampu menguak rahasia daripada Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat. Gitu. Bahkan Syekh Ali Jabir almarhum ya, mudah-mudahan beliau diampuni Allah. Amin. Ya. Termasuk kekasihnya Allah. Nah, Syekh Ali Jabir seperti itu. Ya, beliau mengajarkan itu. Kalau bisa nih, kalau kita lagi sakit, ya ada masalah, khususnya yang sakit lah, yang sakit tadi, yang medis segala macam. Kalau bisa bacain Al-Fatihah. Gitu. Jadi dari beliau tuh baca surah Al-Fatihah, baca 7 kali,
Kemudian kalau memang wasilahnya air nih, kalau wasilahnya air ini, udah ditiupin itu. Jadi setelah membaca Al-Fatihah 7 kali ditiupin, ditempel dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah. Saya langsung minum aja tuh. Ya, silakan minum. Ya, diminum. Al-Fatihah. Gitu. Bisa diminumkan, bisa diusapkan juga. Pantesan itu ya, ketika ada majelis atau pengajian itu banyak orang yang membawa air, ya meminta, berharap syafaat ya namanya ya, berkahnya gitu. Kalau katanya air zikir nih buat kalau yang sakit gitu. Betul. Dan itu harus diyakini ya Ustadz ya. Iya. Dan memang itu Al-Quran tadi. Iya. Al-Quran sebagai syifa warahmah, sebagai obat kan. Sebagai obat, sebagai rahmat. Itu. Dan ini sedikit ngomongin air nih sis ya. Jadi air itu sempat ada yang menguji lah, ketika memang di sekitarnya orang-orang baik dibacakan hal-hal yang baik gitu, itu akan berubah gitu sis. Beda ketika air itu tuh emang dimarahin apa gitu juga berubah gitu. Itu ada teori begitu. Iya, gue sih ngeliat di sosial media ya. Gue belum riset lebih jauh, tapi ya kalau gue sih cuma berpikir ya mungkin aja ini kan air itu kan bagian dari alam ya. Iya. Ketika memang kebaikan di dalamnya, makhluk juga kan. Ketika hidup juga dibacakan, apalagi dibacakan Al-Quran gitu ya, ayat-ayat suci Quran, masa sih nggak jadi positif, lebih positif gitu. Oke. Selain sebagai obat, apalagi kira-kira keistimewaan? Sebagai buat pamer di sosmed sih. Aduh, masa buat pamer di sosmed? Iya, karena banyak ya mungkin teman-teman kita ya, atau kita lihat di sosmed tuh mengutip Al-Quran gitu. Wah, kesannya udah pro lah. Kalau bahasa kita udah pro. Yep. Selebihnya ya Al-Quran bisa menenangkan. Iya kan? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Gitu. Jadi salah satu amaliyah terbaik seorang hamba Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran itu apa? Ketika dia memahami isinya ataupun tidak memahami isinya, ya tidak mengerti, tidak hafal tarjamahnya lah. Pokoknya saya baca aja. Itu aja sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan pahala, sudah pasti rahmat Allah. Itu hebatnya Al-Quran itu seperti itu. Itu kenapa sekalian nyambung. Dulu di tulisan kaos-kaos tuh bro, pas saya kecil gitu kan ada tulisan di kaos kita belakang tuh Al-Quran Way of Life. Itu kan sering apa sih maksudnya ini gitu. Kadang apa kita sekedar Al-Quran itu buat pegangan hidup, atau dengan kita tahu dan membaca Al-Quran hidup kita tuh lempeng gitu, lurus, teratur, apa begitu maksud dari dulu sering ada quotes begitu, Al-Quran Way of Life. Al-Quran Way of Life. Keren ya. Betul. Iya dulu. Udah kayak kendaraan ya, Way of Life. Di truk-truk gitu. Ya, Al-Quran sebagai petunjuk ya, sebagai pegangan hidup betul. Dan umat Islam pun sesungguhnya membaca, meminta, memohon kepada Allah itu setiap hari, setiap sholat kita kan baca dalam surah Al-Fatihah. Apa coba itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kita minta kepada Allah supaya Allah itu membimbing kita, petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka hidayah lah, ya kan? Hidayah sebagai petunjuk untuk apa? Ya supaya mencapai menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat itu. Sungguh maka hidayah itu ya orang salah kalau nanti saja kalau hidayahnya udah dapat saya akan memakai jilbab. Nah, hidayah itu jangan ditunggu, diburu, dikerjain. Ya kan nanti saya akan sedekah kalau saya sudah kaya. Itu robah mindset seperti itu, harus dirobah. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, nanti saya mau sholat berjamaah ke masjid kalau saya sudah tua. Nanti saya mau hadir di majelis ilmu kalau saya sudah pensiun.
Nah itu harus dirubah. Kita nggak tahu kapan ajal akan datang. Ya kapan mati akan hadir kepada kita nggak tahu. Seperti itu. Banyak Allah yang mati tiba-tiba ya kan. Kalau sekarang kan apa karena angin duduk atau apa. Ya jantung atau apa kan seperti itu. Ya Rob, ya mudah-mudahan Allah jaga kan. Amin. Allah jaga seperti itu. Wabil khusus sekarang di bulan Ramadan ya. Mari kita ya sama-sama menghidupkan Al-Qur'an ya dengan tadi itu niat baik. Niat aja di awal nih. Pokoknya saya bulan Ramadan ini saya akan hatamkan. Ya, mau sekali, mau 5 kali, 10 kali itu kan udah niat, sudah Allah catat itu. Niat aja udah Allah catat menjadi kebaikan. Apalagi nanti ketika sudah terlaksana. Insyaallah Tat, saya selama bulan Ramadan akan rajin mengaji. Karena kemarin sudah dikasih Al-Qur'an dari Darul Qur'an. Oh iya. Jadi akan membaca Al-Qur'an. Ya, jangan ayat Al-Qur'an ditempel di belakang mobil aja, tapi dibaca. Betul. Ustadz Jaya Rukmana, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Banyak banget ilmu nih sis kita kali ini di Ramadan, dan sahabat Merdeka juga pasti jadi lebih pengen belajar lagi, lebih memahami lagi ya Ustadz ya, mudah-mudahan insyaallah ya. Sekali lagi Ustadz, terima kasih sudah berbagi di podcast Merdeka spesial Ramadan ini. Salam buat teman-teman Ustadz-Ustadz di Darul Quran. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Asis. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat Merdeka.